Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai algoritma penjadwalan proses, yaitu round robin schedule. Berikut ini adalah daftar nama anggota kelompok pada mata kuliah Sistem Operasi A. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasannya. Algoritma round robin. Algoritma adalah urutan logis dalam langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah. Masalah tersebut dapat berupa apa saja dengan catatan untuk setiap masalah memiliki kriteria dengan kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan algoritma. Round robin adalah penjadwalan proses yang menerapkan strategi preemptive, bukan di-preempt oleh proses lain, tapi diutamakan oleh penjadwalan berdasarkan jatah waktu pemrosesan, yaitu yang disebut sebagai quantum time. Ketentuan dari algoritma round robin ini yaitu yang pertama, jika kuantum dalam proses belum selesai, maka proses akan menjadi runnable dan memproses dialihkan ke proses lain. Kemudian yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian, maka proses menjadi blok dan pemroses dialihkan ke proses lain. Kemudian yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai implementasi dari algoritma round robin. Algoritma ini sepenuhnya bergantung kepada besarnya time quantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first served. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang akan terbuang. Algoritma penjadwalan ini dapat diimplementasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengelola senarai proses root atau dikenal dengan runnable, sesuai urutan kedatangannya. Kemudian yang kedua yaitu mengambil proses yang berada di ujung depan antrian menjadi running. Yang ketiga, bila kuantum belum habis dan proses selesai, maka mengambil proses di ujung depan antrian menjadi proses ready. Jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka tempatkan proses running ke ekor antrian proses ready dan mengambil proses di ujung depan antrian proses ready. Di sini terdapat contoh kasus yang akan saya bahas mengenai algoritma round robin. Seperti yang kita ketahui dalam algoritma round robin, terdapat istilah yang bernama quantum time. Apa itu quantum time? Nah, quantum time itu adalah waktu yang diberikan pada setiap proses untuk melakukan eksekusi. Jadi, ketika quantum time habis, maka eksekusi proses akan beralih pada proses selanjutnya. Langsung saja, pada tabel ini terdapat dua proses, yaitu proses pertama dan proses kedua, ditandai dengan P1 dan P2, di mana proses 1 memiliki waktu kedatangan atau waktu masuk selama 0 milidetik, dan lama prosesnya yaitu selama 7 milidetik. Kemudian, pada proses 2, waktu masuknya yaitu selama 3 milidetik, dan lama prosesnya yaitu selama 5 milidetik. Nah, karena pada algoritma ini terdapat quantum time, maka di awal kita harus menentukan dulu berapa nilai dari quantum time. Oleh karena itu, kita di sini menggunakan permisalannya quantum time sebesar 3 milidetik. Sehingga itu artinya setiap satu kali eksekusi dalam proses akan mendapat jatah selama 3 milidetik. Untuk mencari waktu tunggu dapat dihitung dengan waktu eksekusi. Namun sebelum menghitung waktu tunggu, kita akan mencoba melihat prosesnya pada Gantt chart.
atau yang dikenal dengan bagan penjadwalan. Nah, yang pertama, kita dapat melihat, yaitu waktu masuknya. Waktu masuk pada proses 1, yaitu selama 0 milidetik. Yang kemudian kita tulis atau kita gambarkan diurutkan pertama pada proses 1 yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Namun, karena algoritma round robin ini memiliki quantum time, maka proses eksekusi tidak langsung selesai dalam 7 milidetik. Sehingga ketika waktu eksekusi lebih besar dari quantum time-nya, maka proses akan diinterupsi sesuai dengan quantum time-nya. Jadi, dari waktu eksekusi 7 milidetik ini, maka akan tereksekusi selama 3 milidetik. Yang berarti pada proses 1 ini akan menyisakan 4 milidetik dalam lama prosesnya. Setelah proses 1 dieksekusi, selanjutnya adalah mengeksekusi proses kedua. Dapat diketahui lama proses pada proses kedua yaitu selama 5 milidetik. Karena kita terdapat quantum time 3, maka akan diinterupsi menjadi tereksekusi selama 3 milidetik. Oleh karena itu, urutan waktunya menjadi 6 milidetik. Begitu pula, karena pada lama proses ini menyisakan 4 milidetik, maka 4 ini akan dieksekusi kembali, sehingga terdapat quantum time yang dimana akan diinterupsi menjadi 9. Kemudian, karena pada proses 2 ini masih menyisakan 2, langsung saja dieksekusi sekaligus sehingga akan memperoleh 11 milidetik. Kemudian dari lama proses 1 masih menyisakan 1 milidetik, kemudian akan dieksekusi menjadi 12 milidetik. Setelah diperoleh Gantt chart-nya, kemudian kita dapat menghitung waktu tunggunya, di mana proses 1 dapat menghitung waktu tunggu menggunakan waktu tunggu paling besar atau waktu eksekusi paling besar. Nah, waktu eksekusi paling besar pada proses 1 yaitu selama 12 milidetik. Dikurangi dengan waktu masuk, yaitu selama 0 milidetik, dan dikurangi waktu dari lama prosesnya selama 7 milidetik. Menghasilkan waktu tunggu dari proses 1 yaitu 5 milidetik. Kemudian pada proses 2, dapat diketahui waktu eksekusi akhirnya yaitu 11, dikurangi dengan waktu masuknya yaitu 3 milidetik, dan dikurangi dengan waktu dari lama prosesnya yaitu 5 milidetik, sehingga menghasilkan 3 milidetik. Setelah diketahui berapa jumlah dari waktu tunggunya, berlanjut untuk menghitung rata-rata dari waktu tunggu atau average waiting time, di mana jumlah waktu tunggu keseluruhan dijumlah dan dibagi 2, dan menghasilkan 4 milidetik. Kemudian menghitung turnaround time-nya. Turnaround time dapat dihitung di mana menggunakan rumus waktu tunggunya dijumlah dengan berapa lama proses dari waktu setiap prosesnya. 5 tambah 7 sama dengan 12 milidetik, dan waktu tunggu dari proses kedua ditambah dengan lama proses dari proses kedua sebanyak 8 milidetik. Kemudian, kita dapat menghitung rata-rata dari turnaround time-nya, yaitu menghasilkan 10 milidetik.
Performance dari algoritma ini bergantung dari ukuran time quantum. Nah, apabila time quantum dengan ukuran yang besar, maka akan sama dengan FCFS. Kemudian yang kedua, time quantum dengan ukuran yang kecil akan harus diubah ukurannya lebih besar dengan respect pada konteks switch sebaliknya yang akan memerlukan ongkos yang lebih besar. Sekian pembahasan pada mata kuliah sistem operasi mengenai algoritma round-robin. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.